Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini ya, masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 3 di bulan Juli ya 2023. Dan seperti biasa kita selalu ingatkan ya buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan guys dimanapun kalian berada ya, apalagi di keramaian guys. Karena di luar sana banyak sekali virus dan juga penyakit ya yang mengancam kesehatan kita. Dan kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat di sini. Untuk data dari coin market cap ya menunjukkan adanya kenaikan meskipun masih tipis jadi 0,48%. Dan tentu saja ini adalah efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-temannya guys. Dimana untuk Bitcoin dalam waktu 24 jam ini mengalami penurunan ya, masih merah tapi tipis banget guys di 0,38% guys. Kemudian untuk Ethereum hijau tipis juga di 0,5%. Kemudian untuk BNB juga tipis pergerakannya meskipun masih merah ya di 0,8%. Untuk SRP lumayan naik di 1%. Kemudian untuk Cardano masih tipis juga pergerakannya, merah di 0,49. Disusul oleh Dogecoin juga sama di 0,4%. Dan untuk Litecoin cukup bagus ya, pergerakan hari ini naik di 6,13%. Untuk Solana lumayan di 2,9% untuk kenaikannya guys. Untuk Polkadot naik juga di 3,26% guys. Dan rata-rata kalau kita lihat di sini ya, untuk pergerakan altcoin tidak jauh berbeda dari pergerakan Bitcoin ya. Sehingga rata-rata perubahannya ada di 0 sampai 1% aja guys. Kemudian kalau kita lihat bagaimana pergerakan dari harga Bitcoin itu sendiri ya, seperti yang terlihat dari chart di sini untuk time frame daily-nya. Untuk close candle kemarin hijau ya, dan ini kalau kita lihat ya polanya membentuk seperti hanging man, dan biasanya kalau hanging man itu efeknya dia akan up ya atau bull, dan kita lihat di sini efeknya sudah terlihat ya, ada kenaikan meskipun tidak terlalu signifikan guys. Dan seperti yang saya bilang kemarin, kemungkinan untuk beberapa hari ataupun minggu ke depan ya, kalau tidak ada info ataupun informasi yang signifikan, mungkin pergerakan Bitcoin akan sideways dulu guys di sekitaran harga 31.000 sampai di 30.000 guys. Jadi mungkin nanti akan bolak-balik di situ. Jadi untuk saran DCA ya buat teman-teman semua yang masih belum masuk, bisa tunggu di harga sekitaran 29.500 atau di sekitar harga 29.000 guys. Itu adalah titik support psikologi yang cukup potensial guys, agar kalian bisa mendapatkan harga yang terbaik ya di saat nanti jika ada koreksi dari Bitcoin ini. Oke, kita lanjut untuk informasi yang pertama guys. Kita lansir dari harian Daily Hodl ya. Dan di sini diinformasikan bahwa 46,9 miliar dolar ya ini memasuki sistem perbankan Amerika Serikat dalam 1 minggu karena bank menerapkan perbaikan yang mahal ya untuk deposito penerbangan guys. Jadi hampir 47 miliar dolar telah masuk ke sistem perbankan Amerika Serikat hanya dalam 1 minggu karena bank-bank menerapkan strategi baru ya untuk menarik nasabahnya kembali guys. Jadi para deposan menambahkan tepat di 46,95 miliar dolar ya ke rekening Bank Amerika pada minggu yang berakhir pada tanggal 21 Juni kemarin ya. Menurut statistik baru yang dikumpulkan oleh Sistem Data Ekonomi Federal Reserve. Bank-bank regional meminjam sejumlah uang tunai yang luar biasa guys dari Federal Reserve dan juga mengandalkan deposito pihak ketiga yang ditengahi oleh perantara-perantara yang tidak terlalu dikenal untuk mendongkrak laba mereka. Sebuah analisis pengajuan peraturan kuartalan untuk 84 bank terbesar menunjukkan tidak hanya berapa banyak yang mereka pinjam melalui jalur-jalur tersebut pada akhir Maret, tetapi juga dampaknya terhadap pendapatan mereka. Kenaikan biaya tersebut mengancam bank-bank yang paling tertekan, membuat mereka membayar lebih banyak ya untuk mengumpulkan uang tunai yang mereka butuhkan daripada yang mereka peroleh dengan meminjamkannya guys. Lonjakan deposito yang diperantarai paling terlihat di PacWest Bancorp yang berbasis di Los Angeles yang mencatat peningkatan 1.774% ya dalam deposito yang diperantarai secara kuartalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain biaya akuisisi yang mahal, deposito yang diperantarai sering disebut sebagai uang panas guys, karena umumnya tidak mengendap di rekening bank selama deposito yang diperoleh secara organik. Secara keseluruhan, jumlah deposito di bank-bank Amerika Serikat saat ini mencapai 17,34 triliun dolar guys. Meskipun jumlah tersebut naik dalam seminggu terakhir, angka tersebut jauh lebih rendah ya dari 18,10 triliun US dollar dari 1 tahun yang lalu guys. Jadi tentu saja ini menjadi sentimen yang positif ya untuk perbankan guys, karena seperti yang kalian tahu dari runtuhnya beberapa bank besar kemarin di Amerika Serikat itu membuat kepercayaan dari para investor itu agak skeptis ya dengan perbankan sekarang ini guys. Dan kita doakan aja semoga kepercayaan ini akan pulih ya dan akan kembali seperti biasa dan membuat optimisme dari para investor agar tertarik lagi ya untuk menyimpan uangnya di perbankan guys. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya guys. Kita lansir dari harian Crypto Intelligence, di mana di sini diinformasikan bahwa Binance ini mendapatkan pukulan baru ya karena kehilangan mitra perbankan utama guys.
Jadi Binance mengkonfirmasi berita tersebut dan menyatakan bahwa mereka akan mengubah penyedia perbankannya untuk setoran dan penarikan euro melalui area pembayaran euro tunggal. Paysafe Payment Solution sebagai mitra perbankan Eropa Binance mengumumkan pada hari Kamis bahwa mereka tidak akan lagi menawarkan solusi wallet tertanam ke bursa mata uang kripto Amerika Serikat di seluruh wilayah ekonomi Eropa mulai 25 September guys. Dalam sebuah email kepada Reuters, Paysafe menyatakan ya bahwa mereka bekerja sama dengan Binance untuk mengimplementasikan proses yang adil dan teratur untuk menghentikan layanan ini selama beberapa bulan ke depan. Binance mengkonfirmasi ya berita tersebut dan menyatakan bahwa mereka akan mengubah penyedia perbankannya untuk deposit dan penarikan euro melalui Single Euro Payment Area atau SEPA. Tetapi tidak ada rincian spesifik ya tentang mitra baru yang diungkapkan. Keputusan Paysafe untuk mengakhiri solusi walletnya ya muncul pada saat Binance berada di bawah pengawasan regulator yang bertujuan untuk menindak pencucian uang. Dalam perkembangan terakhir, Binance dan afiliasinya di Amerika Serikat mencapai kesepakatan ya dengan Securities and Exchange Commission atau SEC untuk memastikan ya bahwa aset pelanggan di Amerika Serikat itu tetap berada di dalam negeri hingga penyelesaian gugatan komprehensif yang diajukan oleh badan pengawas. Tahun lalu, Binance bermitra dengan Paysafe untuk memungkinkan para penggunanya menyetor sterling melalui Faster Payment, sebuah jaringan yang bertanggung jawab untuk mengawasi pembayaran dan transfer rekening bank di Inggris. Singkatnya, Paysafe Payment Solution tidak akan lagi menawarkan solusi wallet tertanamnya ke Binance di seluruh wilayah ekonomi Eropa. Binance akan mencari penyedia perbankan baru untuk transaksi euro melalui SEPA. Namun, perubahan ini tidak akan berdampak pada metode penyetoran dan penarikan lainnya atau perdagangan mata uang kripto di Binance.com. Keputusan Paysafe ini bertepatan dengan meningkatnya pengawasan regulasi yang dihadapi oleh Binance, dan perusahaan ini juga baru saja menyelesaikan kesepakatan dengan SEC mengenai aset pelanggan di Amerika Serikat guys. Jadi untuk kesekian kalinya Binance mendapat cobaan ya dengan keluarnya Paysafe Payment Solution ini, dan kita doakan aja semoga Binance segera mendapatkan penggantinya yang lebih baik ya, sehingga transaksi ataupun perdagangan yang terjadi di Binance ya ini tidak terlalu berlarut-larut untuk pendingnya ya, sehingga akan bisa berjalan seperti biasanya guys. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya. Kita lansir dari harian Bitcoin Systemi, di mana di sini diinformasikan bahwa langkah pembakaran token Terra Classic ya atau LUNC yang baru dari Binance ini telah tiba guys. Jadi pertukaran kripto terbesar di dunia, Binance telah menambahkan langkah baru ya dalam proses pembakaran token LUNC bulanannya guys. Binance sebagai bursa mata uang kripto terbesar di dunia berdasarkan volume perdagangan telah menyelesaikan pembakaran token Terra Classic kelompok ke-11 guys, menghancurkan sekitar 2,65 miliar token LUNC dari dompetnya. Pembakaran token dari Binance pada tanggal 1 Juli merupakan bagian dari komitmen untuk mengurangi pasokan Terra Classic yang beredar dan mendukung ekosistem Terra Classic. Binance juga membayar biaya transaksi sebesar 13,25 juta LUNC ke jaringan untuk pembakaran tersebut guys. Binance telah membakar token Terra Classic setiap bulan sejak September 2022 berdasarkan biaya perdagangan yang dikumpulkan dari pasangan perdagangan spot dan margin LUNC di platformnya. Pertukaran telah mengurangi kontribusinya dari 100% menjadi 50% ya dari biaya sejak Mei 2023, tetapi masih tetap menjadi pembakar token Terra Classic terbesar di pasar guys. Dengan batch terakhir, Binance membakar sekitar 35,5 miliar token Terra Classic secara total. Komunitas Terra Classic juga secara aktif membakar token Terra Classic melalui berbagai mekanisme seperti reward staking, rekomendasi tata kelola, dan biaya decentral add. Jumlah total LUNC yang dibakar oleh komunitas telah melebihi 68 miliar dolar guys. Nah ini bagus ya, tentu saja untuk Luna Classic itu sendiri, dan pembakaran ini merupakan salah satu upaya ya untuk bisa menaikkan kembali harga dari Terra Luna Classic ini guys. Dan ini menurut saya keren banget karena komunitasnya yang kuat ya, ini berbagai upaya agar bisa menaikkan kembali nilai dari Luna Classic seperti dulu lagi guys. Ini keren banget ya, kita tunggu aja nanti seperti apa efeknya ya. Kita lanjut guys ke informasi berikutnya ya, masih dari Bitcoin Systemi, di mana di sini diinformasikan bahwa 1 miliar token XRP yang terkunci guys, ini akan segera dilepaskan ya dari rekening escrow. Nah, apakah ini menjadi satu kekhawatiran? Tentu saja guys. Jadi 1 miliar token XRP telah dilepaskan dari rekening escrow Ripple
Dan apa alasan dari transaksi yang dimaksud? Jadi Ripple sebagai perusahaan di balik mata uang kripto XRP telah melepaskan 1 miliar XRP senilai kurang lebih dari 453,7 juta US dollar dari akun escrow dalam beberapa transaksi. Ini adalah proses rutin yang terjadi setiap bulan ya untuk memberikan prediktibilitas tambahan pada pasokan XRP. Nah, pertanyaannya, mengapa Ripple melepaskan XRP dari rekening escrow? Jadi Ripple mengatakan bahwa mereka menggunakan sistem escrow account untuk memberikan transparansi dan kepastian pada pasar XRP. Perusahaan mengunci sebagian besar kepemilikan XRP-nya dan memastikan bahwa mereka tidak dapat membanjiri pasar dengan pasokan berlebih dan memanipulasi harga. Namun, perusahaan juga menggunakan XRP yang dimuat dalam rekening escrow untuk berinvestasi dan mendukung proyek-proyek dalam ekosistem Ripple. Namun, rilis bulanan 1 miliar token XRP dari escrow tidak berarti bahwa semuanya akan masuk ke pasar guys, dan Ripple dapat memilih untuk menjual sebagian kepada investor institusional ataupun retail, menggunakan sebagian untuk keperluannya sendiri atau mengembalikan sebagian ke perwalian baru. Selain itu ya, kami melihat bahwa proses rilis besar-besaran ini tidak berdampak negatif pada harga XRP, dan pada saat artikel ini ditulis ya, harga XRP telah naik 2% dalam 24 jam terakhir guys. Dan kita doakan aja semoga efeknya masih tetap sama ya, dan tidak menimbulkan kekhawatiran bagi khususnya para pemegang ataupun holders dari token XRP itu sendiri ya, karena takutnya hal ini bisa menimbulkan sedikit kepanikan ya, sehingga akan mengakibatkan panic selling yang bisa berakibat buruk ya terhadap harga XRP itu sendiri guys. Nanti kita akan update lagi seperti apa efeknya. Dan kita lanjut ke informasi yang terakhir ya, masih kita lansir dari harian Bitcoin Systemi, dan anggap aja ini sebagai intermezzo aja ya. Jadi di sini diinformasikan akan ada token unlock yang dipasang pada 15 altcoin di minggu baru ini guys. Dan berikut ini adalah daftar daftarnya. Nah, di sini kalian bisa lihat antara lain ada token SUI guys, di mana token yang akan di-unlock ini sebesar 23,3 miliar US dollar guys. Ini termasuk besar banget atau sekitar 6,5% ya dari market value-nya guys. Dan untuk unlock tokennya itu di tanggal Juli ya, hari ini guys. Jadi buat teman-teman semua yang mempunyai token SUI harap berhati-hati. Apakah ini akan berefek terhadap harga atau enggak, kalian harus waspada ya. Kemudian ada token Toke, kemudian ada NIR juga ya. Jadi kita lihat yang token-token besar aja ya. Nah, untuk token NIR ini akan di unlock besok pada tanggal 4 Juli 2023 ya, sebesar 11,26 juta dolar ya, atau sekitar 0,84% dari market value-nya. Kemudian ada token DYDX, ini juga termasuk besar ya, sekitar 13,6 juta dolar atau 3,8% dari market value-nya pada tanggal 4 Juli juga. Kemudian ada token GAL pada tanggal 5 Juli ya, sekitar 1,3 juta dolar. Kemudian ada juga token dari StepN dengan kodenya GMT ya. Ini akan di-unlock sekitar 19,8 juta dolar ya, atau 8,64% dari market value-nya pada tanggal 9 Juli 2023. Dan masih ada beberapa token yang lain yang bisa kalian lihat nanti di sini ya, sebagai referensi aja jika kalian mempunyai token-token dari beberapa daftar ini, agar sedikit waspada, karena biasanya kalau efek dari token unlock ini akan membuat harga itu turun, karena sebagian besar dari para pemegangnya ini akan lebih cenderung untuk menjualnya guys, karena token yang mereka dapatkan ini biasanya dari berbagai macam event ya, seperti pre-sale ataupun private sale dan beberapa event lainnya yang tentu saja mereka itu sudah mendapatkan harga yang lebih murah ya daripada saat token itu masuk di exchange guys. Jadi kecenderungan untuk menjual token-token yang sudah di unlock itu sangat besar, yang berefek kepada harga token tersebut guys. Jadi kalian harus waspada ya. Oke guys, untuk sementara itu dulu informasinya, dan seperti biasa kita masih menunggu kritik dan saran kalian ya di kolom komentar. Nanti kita akan ngobrol banyak di dalamnya, dan seperti biasa guys, kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.